Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dengan Otong Rukman bersama channel Panto Intelektual. Hari ini kita berada di Desa Sukapada, tepatnya di wilayah Kampung Pasir Helang, Desa Sukapada, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarang kita bersama dengan Bapak Kepala Desa dari Sukapada, di mana beliau adalah seorang sosok yang luar biasa. Beliau menjabat kepala desa itu sudah mencapai selama 3 periode, dan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa karena jarang sekali ada kepala desa yang bisa menjabat sampai 3 periode. Dan ini mungkin nanti bisa dijelaskan dengan Bapak Ahmad Hidayat sebagai Bapak Kepala Desa di wilayah Sukapada ini. Nah, mari kita bincang-bincang sejenak dengan Bapak Ahmad Hidayat ya Pak. Ya. Pak, mengenai tentang masa jabatan Bapak yang sangat luar biasa ini. Ini 3 periode Pak. Suatu pencapaian di mana kepala desa lain itu mungkin sangat jarang untuk bisa mencapai kepemimpinan di desa ini selama 3 periode. Nah, ini 3 periode ini dipilih oleh rakyat Pak. Siap. Nah, berarti dalam 3 periode ini Bapak betul-betul dipercaya oleh rakyat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa kiat-kiat Bapak ini sehingga Bapak ini bisa mendedikasikan diri sebagai kepala desa selama 3 periode ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayat, Kepala Desa Sukapada. Saya menjabat kepala desa sejak Juli tahun 2000, periode pertama, dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 99 sampai dengan bulan Juli tahun 2005. Selanjutnya dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dari 2005 sampai dengan 2011. Ketika itu karena undang-undang membatasi kepala desa hanya 2 kali masa jabatan. Ya. Setelah lahir Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, 2017 saya ikut kontestasi lagi. Secara kebetulan alhamdulillah saya dipercaya lagi oleh masyarakat, mendapat mandat untuk yang ketiga kalinya sejak Desember 2017. Insya Allah sekarang tanggal 9 ya. Iya. Desember saya insya Allah berakhir tanggal 18 Desember 2023. Tadi Pak Otong menanyakan kepada saya bagaimana kiat-kiatnya. Hanya satu Pak, yaitu kebersamaan. Orang Sunda bilang karena saya merasa tidak bisa apa-apa, bukanlah siapa-siapa Ahmad Hidayat ketika tidak ada dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Sehingga saya sejak awal sangat terbuka, saya tidak pernah alergi terhadap kritik dan saran. Saya terutama insya Allah sejak awal berniat bagaimana meningkatkan taraf hidup orang desa Sukapada dengan sekemampuan saya, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ya alhamdulillah pelan tapi pasti, yang walaupun ketika itu saya tidak punya basic sebagai RT sekalipun, saya langsung terpilih jadi kepala desa, dan basic saya adalah pedagang Pak di Bogor ketika itu. Tapi alhamdulillah hakikatnya izin Allah, syariat dengan dukungan sesama manusia, saya melibatkan seluruh komponen masyarakat, terutama Pak tokoh agama Pak. Saya bersilaturahmi dekat dengan para kiai. Saya senantiasa setiap ada pengajian rutin di tiap dusun saya datang bersilaturahim. Begitu juga dengan para pemuda, ada pengajian pemuda yang begitulah. Dan dengan petani pun, karena basic saya dulu pernah sekolah di pertanian di SPMA yang walaupun tidak sampai mendapat ijazah karena ijazah saya SMA Pak. Tapi bekal saya petani ada sedikit. Nah itulah mungkin kiat-kiat saya sebagai kepala desa, dan dari sejak periode pertama, kedua, dan ketiga saya mengedepankan kebersamaan. Saya tidak pernah alergi terhadap kritik dan saran, sekalipun itu dari lawan politik. Betul. Ya berarti yang ditekankan oleh Bapak itu kebersamaan ya Pak. Karena emang kalau pepatah orang tua dulu ya Pak, kalau ingin jadi kepala desa atau ingin jadi kepala dusun itu hanya satu ya Pak. Pertama adalah dekat dengan rakyat. Ada istilah kalau ada kepala desa atau kuwu, upami aya nu gering cepat dilongok, upami aya nu maot kudu panggeulana
sumping, Ya. upami aya pangosan, ulah dugi ka teu hadir. Ya. Nah, itu mungkin kiat-kiat Bapak salah Ya. satunya itu di situ. Ya. Sangat luar biasa, Pak. Dan ini yang ingin saya tanyakan lagi, Pak. Ya. Selama 3 periode ini tentu Bapak memiliki visi dan misi, Pak. Ya. Ya. Jadi selama 3 periode ini kira-kira pencapaian-pencapaian sudah dicapai Bapak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ke masyarakat atau meningkatkan perekonomian masyarakat, apakah itu pembangunan infrastruktur itu sudah sampai di mana gitu, Pak? Ya, jadi baru sedikit lah Ya. saya akui, karena manusia hanya keinginan dan rencana, sehingga banyak hal, terus terang saja banyak hal yang belum saya capai karena obsesi kemarin. Sebetulnya saya ingin ini meningkatkan taraf hidup petani, terutama Pak ya, terutama karena di sini mayoritas petani dan buruh tani sebetulnya, jadi bukan petani, karena kalau petani itu kan lahan dengan luas, lahan minimal sekian 100 batak. Ini kebanyakan buruh tani, hanya sedikit petaninya. Tapi pelan tapi pasti saya berupaya, berusaha dengan seluruh komponen masyarakat yang ada. Alhamdulillah jalan-jalan yang sekalipun sekarang sudah pada rusak lagi, Pak. Hampir seluruh dusun sudah pernah tersentuh bantuan, pernah dibangun. Tapi banyak juga dulu ada kampung Pasir Hilang, ketika saya belum jadi kepala desa tidak ada listrik. Tahun 2004 ketika itu alhamdulillah ada Lisdes, Pak, dari Jawa Barat. Alhamdulillah Lisdes masuk ke Pasir Hilang. Terus dusun kedua waktu itu Lisdes juga, Pak. Dari di Tamben Kabupaten, Kampung Bunar. Ya, ujung sana. Alhamdulillah. Bunar emang masuk ke Sukapada yang ada curugnya itu. Yang lain-lainnya diakui saja sama saya karena sehubungan dengan kemampuan. Kemarin sebetulnya obsesi saya kalau tidak ada COVID-19 tahun 2020, COVID-nya kan COVID-19, tapi mulai mewabah kan kalau tidak salah Maret 2020. Sehingga imbas, jadi dana desa yang sekalipun sudah dikucurkan oleh pemerintah ke rekening desa masing-masing, termasuk desa Sukapada, tapi peruntukannya sudah ada aturan mainnya, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Jadi banyak tersita, sehingga banyak infrastruktur dasar yang tadinya sudah jadi agenda belum terkerjakan secara maksimal. Memang karena waktu periode kepemimpinan Bapak yang ketiga Pak, itu hampir semua desa mendapatkan hambatan, khususnya dalam pembangunan sarana prasarana Pak, dikarenakan mewabahnya COVID-19 gitu Pak. Tapi mungkin itu juga tidak menjadi halangan Pak, karena saya berupaya kalau yang saya pahami desa Sukapada ini tingkat gotong royongnya juga termasuk tinggi. Alhamdulillah. Sehingga pembangunan meskipun agak terhambat juga, tetapi dengan swadaya masyarakat masih bisa Pak dilaksanakan beberapa titik-titik pembangunan yang ada. Nah ini Pak, terkait dengan Sukapada Pak, karena Sukapada itu yang saya tahu itu hanya desanya aja yang ada di perkotaan Pak. Betul. Selebihnya dusun-dusunnya, kampung-kampung masyarakat itu sebagian besar ini ada di pelosok bahkan ini di pegunungan Pak ya. Nah yang ingin saya tanyakan, kira-kira potensi-potensi apa nih di desa Sukapada yang bisa dikembangkan sehingga ini bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak tadi, perlu diketahui juga bahwa desa Sukapada merupakan salah satu desa rawan bencana alam Pak. Sejak tahun 1995 dusun Bojot, Garada Hajan Citerep itu kena bencana alam. Tanah tanah bergeser Pak. Tanah bergeser, tanah rayapan kalau istilah geologi. Nah, jadi bukan longsor, ada juga yang longsor tapi ada juga yang tidak, tapi rayapan gitu. Sehingga banyak warga desa kami juga yang eksodus kepada desa tetangga, khususnya Pagar Ageng, dialokasikan di dekat SMP yang dibilang Tanah Pancen. Nah, yang menjawab tadi, betul Pak, potensinya sangat banyak Pak, karena di sini ada banyak pohon aren Pak. Pertanian juga. Sebetulnya dulu Pak kami punya potensi unggulan yaitu teh. Tapi pas COVID-19 pucuk teh itu nyaris, bukan nyaris lagi, tidak laku sama sekali Pak.
atau bagaimana. Ada juga yang walaupun dulu tahun 90-an sampai dengan 95 ada BPPC Pak, Badan Pengelola Penyangga Cengkeh. Ya. Ketika itu zaman Orde Baru, di sini dulu sebenarnya sudah banyak banget Pak pohon cengkeh, karena waktu itu petani frustasi karena murah sekali, bukan tidak laku. Iya. Banyak ditebang lagi. Nah, alhamdulillah 97 harga cengkeh agak meningkat tahun 2000 karena 99 waktu itu ada reformasi total, sehingga BPPC tidak ada lagi. Alhamdulillah sekarang mulai ada gairah lagi petani kita, masyarakat kita menanam lagi cengkeh, dan seperti ini ada contoh di depan saya. Sudah ada banyak. Ini cengkeh yang mungkin usia baru dalam posisi 3-4 tahunan ya Pak ya? Ya lebih Pak. Lebih. Kalau ini sekitar 10 tahun. Oh ini 10 tahun ya, Pak? 10 tahun ya. Oh iya ya. Ini ya. Tapi alhamdulillah kalau pas musimnya sudah berbuah. Tapi tuh kalau yang sana 3-4 tahun ada itu. Oh iya, betul. Yang masih kecilnya. Cuman 2021 sampai 2023 hampir 21, 22, 23, 3 tahun ini cengkeh nyaris tidak berbuah Pak. Hanya buah penyelang istilah orang. Jadi cuma sedikit yang ada. Mungkin ada perubahan karena kondisi musim ya Pak ya? Ya iklim Pak. Iklim ya. Jadi tidak ada musim pengkemarau yang agak lama. Jadi kan cengkeh maunya, dan umumnya buah-buahan yang lain pun kalau tidak ada kemarau jadi gagal panen Pak. Ya. Tidak ada buah. Tidak ada bunga ya Pak, tidak berbunga. Betul. Terus gini Pak, ini kan Sukapada ini menjadi salah satu kawasan ya Pak pertumbuhan daripada pohon aren Pak. Di mana ini bisa memproduksi gula merah. Kalau tidak salah ini kawasan Sukapada ini menghampar ya Pak di wilayah Cakrabuana ini, yaitu daerah Sukapada, Nanggewer, dan ke arah sana itu ke Guranteng. Nah, kira-kira ini potensi gula merah ini gimana Pak? Karena yang saya baca di internet bahwa wilayah Pagar Ageng ini merupakan salah satu penghasil gula merah terbaik Pak di Jawa Barat. Nah ini potensinya seperti apa Pak di Desa Sukapada ini? Kalau potensi sumber daya alamnya Pak cukup melimpah Pak. Cuman karena potensi sumber daya manusia Pak, karena sekarang pemuda sekarang itu para penyadap aren itu sudah mulai tidak berminat gitu Pak. Iya. Barangkali ke depan ada minat lagi lah, karena kemarin-kemarin kan tahunya kalau bawa aren itu, kalau bawa lahang dari itu harus dipikul. Barangkali nanti ini kami sedang berupaya membuat jalan usaha tani, barangkali ke depannya kan bisa pakai motor Pak. Ya, jadi betul. Tidak lagi dipikul Pak. Ya, tidak lagi berjalan kaki jauh gitu ya Pak. Ya. Orang Sunda bilang itu sengkleh Pak. Iya, betul. Karena kan dipikul itu bukan hanya 1-2 lodong itu ya Pak. Puluhan gitu kan. Ya. Itu kira-kira luas aren di sini berapa puluh hektar Pak? Kalau ini tersebar di pertama Kampung Geradaha ya. Kedua di Bojot. Terus di Bojot Pasantren sebagian juga ada, di Cidahu, Pasir Helang. Itu sekitar 100 hektaran lah. Oh, 100 hektar. Ya, lebih. Soalnya ini Pak, di Citerepun ke sebelah lereng bukitnya itu sama, banyak juga pohon aren. Oh iya. Terus jumlah pengrajinnya ini Pak ya? Pengrajin dan petaninya gula aren ini kan kata Bapak ini mengalami degradasi ya Pak, khususnya dalam bidang kaderisasinya gitu, sehingga ada kemungkinan ini untuk budidaya pohon aren dan produksi gula merah itu kan terancam Pak ke depannya. Nah itu kira-kira perkembangan di sini kondisinya seperti apa Pak? Ya betul Pak, saya sadari saja karena sudah banyak lagi yang tidak disadap. Jadi banyak pohon aren yang masih produktif pun ditebang untuk sagu Pak, untuk aci kawung. Betul. Terus yang regenerasi yang masih kecil-kecil itu kan masyarakat berpikirnya ini karena tidak ada penyadapnya lagi, ya diganti dengan tanaman lain Pak. Oh ditebang gitu Pak? Ditebang, dipakai tanaman cengkeh, ada juga yang di bawahnya tanaman kapok, kopi dan lain sebagainya. Iya. Padahal kan kalau pohon aren itu untuk mencapai tingkat produksi itu ya Pak, itu kan sampai 8 tahunan ya Pak, baru bisa produksi. Jadi bahkan bisa sampai belasan tahun ya Pak. Belasan tahun ya. Betul. Terus kira-kira potensi pertanian yang di sini apalagi Pak yang bisa bisa dikembangkan Pak? Yang sekarang kami rasakan yang simple dan gampang uangnya itu kapal Pak. Oh iya. Oh seperti ini ya Pak. Iya. Ini di bawah juga banyak ya Pak. Banyak ya. Ini hampir tersebar ya Pak di seluruh Sukapada. Hampir di seluruh kampung ada.
Ya, ya. Terus gini Pak, kalau di daerah Sukapada ini khususnya Pasir Helang, Ya. Gradaha itu Ya. potensi ternaknya juga kan baik Pak, ini Ya. cukup baik. Ya. Nah ini kira-kira perkembangannya seperti apa Pak untuk bidang peternakan di masyarakat ini Pak? Ya, alhamdulillah saya jadi teringat bahwa kami dari Sukapada karena kemarin ada program ketahanan pangan Pak, Ya. tahun 2022 dan 2023 pun ada sedikit ketahanan pangan. Alhamdulillah kami alokasikan untuk kambing Pak, untuk biri-biri. Biri-biri ya? Oh, domba. ya, ya. Alhamdulillah sudah tersebar di beberapa kelompok. Di Citerep ada Pak, di Boyo Pasantren ada, di Batu Sirap ada. Ya. Sekarang yang 2023 bahkan hampir di setiap dusun ada. Oh iya. Ya. Ya. Dan sekarang masih tetap lestari gitu. Ya, Pak, ada gitu. alhamdulillah. Iya. Karena kan seperti suka terdengar kabar gitu Ya, Pak ya. ya. Kalau di wilayah-wilayah lain, Ya. kalau yang namanya bantuan-bantuan itu kan, Hilang. apalagi ternak itu kan sebulan 2 bulan, ketiga bulannya itu kadang-kadang sudah menghilang gitu Pak. Alhamdulillah Pak, kalau di sini dulu pernah ada apa namanya peternakan dari konservasi sumber daya alam. Iya. Sebetulnya bukan untuk ternak, judulnya juga konservasi sumber daya alam. Cuman waktu itu petugas dari Hutbun, petugas kehutanan perkebunan waktu itu masih ada dinas di kabupaten, disarankan kelompok itu membeli kambing kalau tidak salah hanya 13 ekor. Kambing Pak, bukan biri-biri, bukan domba. Iya. Alhamdulillah kambingnya itu kambing peranakan etawa FE Atau FE ya Pak ya. Itu sampai sudah ratusan Pak. Nah, sekarang sudah tersebar di beberapa petani, jadi alhamdulillah cukup menguntungkan untuk mereka. Jadi bergilir Pak, yang tadinya tidak punya ya jadi punya, jadi beberapa orang petani khususnya, tapi itu hanya terkonsentrasi di Kampung Pasir Helang. Ya. Yang Berarti FE potensi paling banyak itu di Pasir Helang ya. Betul. Karena rajin juga Pak, terus pakan juga dekat gitu Pak. Ya. Karena di atas tanah Rema tadinya kan itu ada tanah pengangonan Pak di Sampalan. Tanah pengangonan itu berarti tanah desa ya Pak ya? Bukan. Sebetulnya bukan tanah desa Pak. Itu sejarahnya dari Dinas Peternakan Kabupaten. Dulunya untuk ngangon ternak Pak dulu. Tapi sekarang kan karena tidak mungkin ternaknya diangon, jadi sekarang ditanamin rumput. Tapi bukan tanah desa, tapi bisa diawasi oleh desa. Oh berarti ini masih Bukan aset tanah pemerintah tapi milik dinas gitu ya Pak ya? Tapi di desa adanya gitu. Oh di desa. Tapi luasnya yang Pak? Sekarang tinggal 5-6 hektar lah. Oh iya. Ya. Siap. Ya. Ini mendengar cerita Bapak ya Pak, Ya. bahwa di sini emang potensi sumber daya alam khususnya pertanian ini kan sangat luar biasa Pak. Mungkin makanya ini mungkin menginisiasi Bapak ya Pak. Apa istilahnya itu ada ide mungkin ada rencana di Bapak bahwa akhirnya Bapak mempunyai rencana besar untuk membangun jalan infrastruktur pertanian ini. Mungkin salah satunya itu yaitu untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah sini khususnya dalam bidang ekonomi pertanian gitu Pak ya. Ini bisa dijelaskan Pak tentang kondisi jalan ini Pak? Ya begini Pak, sebetulnya bukan keinginan saya pribadi Pak, bukan inginkan kepada ini sebuah bukan keinginan tapi kebutuhan Pak. Sebuah kebutuhan ini sebetulnya masyarakat itu aspirasinya memohonlah kepada kami ketika saya waktu itu masih periode kedua Pak. Sekitar tahun 2009. Karena saya waktu itu berakhir tahun 2011, waktunya tidak cukup. Saya keburu berhenti ya oleh kepada saya yang penerus saya ketika itu tidak terprogram. Nah, pas saya terpilih kembali tahun 2017 ini kami ditagih Pak. Ditagih Pak, dulu kan ada agenda besar kata masyarakat tuh, petani khususnya ingin membuat usaha tani. Waktu itu sudah direncanakan. Rencana awal ingin dibangun tahun 2020 Pak, cuman kena COVID jadi banyak uang dana desa tersita untuk penanganan COVID, ada khusus penanganan COVID-nya, ada juga untuk BLT dan lain sebagainya gitu, sehingga baru tahun inilah bisa terrealisasi pembukaan Pak, ini baru pembukaan dari membuka jalur ini dengan anggaran 106 juta. Kotor Pak itu, belum pajak belum apa. Semula kami berencana hanya untuk 3 km Pak. Semula
Karena waktu itu hanya pasir helang, hanya apa dari Legok Gede Cidahu ya, Iya. ke Gunung Sakti, ke Datar Salam. Tapi ini ada tambahan ke Gunung Sihung Pak, untuk mengapresiasi atau mengakomodir, Iya. mengakomodir orang Kampung Bojot, sehingga jaraknya bertambah 5-600 meter. Jadi ini insya Allah jadi 3,6. Mohon restu 6 km ya Pak ya? Ya, begitulah. Ya. Ya, 3,6 km. Ya. Ya. Ini kan Pak, kita menggunakan dana desa ya Pak ya? Betul. Ya istilahnya itu kan dengan menggunakan dana desa itu kan berarti Bapak mempartisipasi titik-titik pembangunan ya Pak. Ya. Dan ini anggaran cukup besar, Ya. sehingga mungkin ada pembangunan-pembangunan yang lain yang akhirnya tertunda juga gitu Pak. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira tantangannya apa ini Pak? Karena Ya. dengan penggunaan dana desa itu kan sorotan dari masyarakat juga ada gitu Pak ya. Dari pihak-pihak lain juga ada. Nah itu Pak, seperti apa itu Pak? Begini Pak, sebetulnya ini tidak menyita anggaran yang lain. Ya. Karena kalau saja Desa Sukapada menghotmik jalan desa, itu rumusnya jalan desa itu 100 juta hanya untuk 50 meter Ya. Pak. Jadi Betul. kalau kami ini kan anggarannya untuk ukuran desa tidak terlalu besar Pak. 106. Oh gitu. Jadi Ya. 106. Jadi saya rasa dan kami pun orang Sunda bilang temer kedebeng lah. Oh iya. Jadi ini betul-betul kebutuhan Pak, bukan keinginan, iya. kebutuhan masyarakat. Dan jalan desa itu sudah diagendakan dan sudah di RPK RPKDes, rencana kerja pembangunan desa untuk tahun 2024, dan saya ketok palu kemarin Pak. Oh. Masih saya jadi kepala desa, sekalipun saya nanti berakhir di Desember tanggal 18. Ya. Ya, kita lihat dulu Pak sekarang sebentar. Siap. Ya. Terus Pak. Ya. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal itu ya kami melalui lembaga-lembaga yang ada, BPD gitu ya, LPM, terus para ketua RT RW, supaya masyarakat istilahnya berpikirnya ke depan, bukan hanya berpikir sekarang. Memang kalau untuk masyarakat yang tidak punya lokasi tanah di sini, di sekitaran kebun sini, mungkin mencibir kami Pak, mencibir. Jadi bilangnya jalan desa wae ruksak, nah atau cenah kalahnya jalan anyar, gitu ya Pak. itu Pak ya. pasti ada aja ya Pak ya. Ada pandangan positif, tapi wajar dan Pak lah. negatifnya. Ya, betul. Tapi kebanyakan Pak, alhamdulillah mereka dengan sukarela menyerahkan tanahnya untuk dibuatkan jalan Pak. Oh iya. Ya, dan kalau yang ini yang kita injak ini itu sebetulnya kan jalan lama Pak, jalan sejak zaman Belanda lah. Oh ini Pak. Ya, cuman kalau dulu memakainya kuda. Oh Naik kuda para pejabat dulu, apa nama istilahnya, para ya demang atau itu dari dulu Pak. Saya juga baru tahu bahwa ini jalan desa ketika saya sudah jadi kepala desa, pas ada verifikasi objek pajak. ZNT 1, zona nilai tanah 1 itu berada di kawasan hutan ya, di sini di Palubengan lah orang Sunda. Sehingga waktu itu Pak, berarti dulu mah di sini tuh mungkin sebuah kawasan tinggal ya Pak ya? Kalau kan dulu zaman waktu orang Sunda bilang zaman ribuh. Nah ya, di situ itu Pak, kecamatan DI itu di bawah di Cimonyet. Oh ini? Iya di bawah Pak. Ini ada sejarah berarti ya, ada Pak? sejarah Pak. Oh iya. Kecamatan DI itu ada di bawah kecamatan Pak. Bukan lagi ya kecamatan, kan dulu ada dua kelompok kita ya. Ya betul. Pada tahulah sejarah, tidak bisa ditutupi. Ada dua kelompok nasionalis dan ada yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia gitu, NII gitu ya. Nah. Di sebelah sini Pak? Ya di bawah situ Pak. Oh di bawah situ ya. Pak. Oh iya. Di bawah. Jadi kan dia sembunyi Pak, jangan sampai. Kalau sini kan ini untuk jalan kawasan tentara lewat sini Pak. Iya. Oh tentara patroli dan lain sebagainya lewat sini Pak. Iya. Saya tahu baru ngeh, orang Sunda bilang tuh. Baru ngehnya itu bahwa ini, saya tanya kenapa jalan itu Pak kepada bapak saya waktu itu. Ya. Oh dulu kan itu jalan satu itu ini, gitu. Jadi bukan
bukan yang ke Cidahu itu. Berarti ini dianggap jalan utama nanti. Ya, jalan ya, utama Pak? dulu itu. Iya. Iya. Ayo. Ya. Oke, terus ini Pak terkait dengan panjangnya jalan ini ya Pak, 3,6. 3,6 ya. Iya. Ini ada hambatan nggak dalam hal hibah tanah atau pembebasan lahan di sini dari masyarakat? Ya, hambatan apa ya 1-2 sih ada ya Pak. Iya. Tapi kami memberikan pengertian terutama kepada mereka yang bukan warga sini Pak. Ada kan ini yang namanya guntai. Jadi guntai itu tanahnya di sini tapi dia bukan warga sini. Oh iya. Itu yang kurang peduli. Tapi kalau orang sininya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Cukup respon Pak. Ya. Jadi lancar ya Pak ya, lancar, bisa dianggap lancar dalam pembebasan lahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Itu Pak yang jalan itu dari sana itu Gunung Sihung Pak. Iya. Jadi kan semula kan rencana kami itu bukannya ke sana Pak, yang itu tuh, yang tikungan itu. Jadi ada yang pas yang ke Alba yang gede itu dari sana itu kan, dari Bukit Gede itu. Iya. Ya jadi itu yang namanya 600 meter itu barangkali itulah. Di sini ya Pak, dari sini ke sini terus. Bukan yang di sananya di bawah. Yang di bawah itu ya Pak. Udah rute ya. Udah rute yang ini yang dari tikungan itu sampai sini mah udah emang itu. Tapi yang ke sana tuh Pak, ya. Itu jauh kan ke bawah. Yang tadinya kan dari sana itu tes. Mau diambil jalur pintas kompas, gitu ya Pak, potong kompas. Tapi manfaatnya bukan tidak ada, kurang. Kurangnya karena masa kayu dari bawah, kata petani itu kan, kayu dari bawah mesti dipikul ke atas. Jadi kita yang mengalah Pak. Kalau dari atas ke bawah kan gampang. Ya. Nah iya, tapi orang Garadaha juga menerima manfaatnya. Orang Bojot Gede namanya itu, Bojot Gede juga menerima manfaatnya. Tadinya kan orang Garadaha sama orang Bojot Gede cuma sedikit memanfaatkan jalan itu kalau ambil kompas itu tadi. Ya betul. Ambil pintas itu. Ya. Berarti ini Pak, yang pemanfaat lahan ini ada berapa dusun Pak? 1 Bojot Pasantren. Iya. 2 Bojot. Iya. 3 Garadaha. 4. Iya. 4 Pasir Hilang. Iya. Keseluruhan. Cidahu pun sebetulnya ada Pak. Yang dari atas punya kebun di sini, cuman sebagian kecil karena dulunya Cidahu banyak dijual ke orang sini. Gitu. Kira-kira Pak, dari 4 dusun ini jumlah penduduknya itu ada berapa Pak? Wah, Bojot Pasantren sekitar 1000 ya, Bojot 600, 1600, Garadaha 600, udah 22 ya. Iya. 22, Pasir Hilang sekitar 600, 3000-an Pak lah. 3000-an. Iya, iya. 3000 penduduk. Ya ini kan sangat luar biasa gitu ya Pak. Ini hampir kan separuh Pak, hampir separuh warga desa kan warga sini 68. Iya. Ya, hampir separuh Pak. Betul. Hampir separuh warga desa penerima manfaat ini. Iya. Berarti ini kan secara analisa ya Pak ya. Analisa bahwa pembangunan jalan ini itu bisa memberikan manfaat ya Pak bagi penerima manfaat, yaitu masyarakat sekitarnya itu hampir separuh daripada jumlah masyarakat desa Sukapada itu sendiri. Pak, ya. 3.500-an lah dari 68 ini 3.500 penduduk. Iya. Dari 68 gitu. Oh iya betul. Ya. Jadi ini bisa dibilang ini sebagai program monumental dari desa khususnya dari Pak Kuwu sendiri di masa akhir jabatan untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Pak. Ya diantaranya begini aja Pak. Kemarin tuh dari Gunung Sihung ke Bojot itu kalau menggunakan orang, ongkos ngangkut kayu 1 mobil itu 1 juta. Oh iya. Setelah kemarin dicoba pas tidak hujan Pak. Ya. Ini sekalipun belum dibatu, ini baru apa namanya itu, baru tanah begini. Iya. Kalau pas tidak ada hujan, orang Sunda bilang pas halodo, bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah Pak, dari biasa 1 juta itu bisa memangkas ongkos cuma 200.000 saja. Oh berarti 800.000 Pak. Bisa menghemat sampai 800.000. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Bukan bohong, ini udah cerita dari bandar Pak. Betul. Tambah lagi mungkin dengan pendistribusian sarana produksi pertanian ya Pak, nanti dari mulai pupuk, hasil panen gitu Pak. Terus biasanya yang saya bilang tadi yang nyadap biasa dipikul, sekarang bisa pakai motor. Nah iya betul. Terus biasanya kalau jalan kaki dari kampung, umpamanya dari Kampung Bojot ke Blok Picung mesti jalan kaki kan? Sekarang bisa naik motor. Kan jadi begitu tiba
di kebun bisa langsung kerja Pak dia. Ya, karena nggak Ya, capek Pak. Kan barusan Bapak juga kan kalau kecapean jalan seperti ini kan lumayan. Ya, itu Pak. Betul betul Pak. Ya, Nah, ini Pak, kira-kira ini kan mungkin secara periode jabatan Bapak, mau mungkin berakhir. ini program ini anggaplah ini pembukaan jalan ini ya Pak. Ya, betul. Ini adalah program terakhir Bapak di Ya, sini. betul. Nah, kira-kira harapan Bapak ke depannya tentang pembangunan infrastruktur Ya. jalan pertanian ini Ya. kepada Penerus itu. penerusnya Ya. itu ini inginnya seperti apa Pak? Begini Pak, harapan saya secara pribadi dan kami kepala desa supaya jalan ini betul-betul diteruskan karena terasalah manfaatnya. Iya. Dan ini boleh dibilang saya juga sudah terlambat Pak. Terlambat Pak, seharusnya memang dari dulu. Kalau dari dulu mungkin minimal sudah ada pengerasan Pak, sudah di batu ya, betul. minimal ya. Kalau waktu itu mungkin Allah tidak menurunkan wabah COVID-19 ya. ke kita, mungkin sudah minimal di batu Pak. Iya, betul. Betul Pak. Iya. Jadi harapan saya kepada Pak Kubu selanjutnya, Pak Saipudin kepada saya terpilih, harapan saya semoga ini jalan diteruskan gitu Pak. Iya. Ya, walaupun tidak tahun 2024, ya tahun berikutnya lah gitu. Minimal sampai di batu Pak. Ya, ada pengerasannya Pak ya. Iya. Mangga. Kang. Gila. Mohon. Terus Pak, boleh. Terus Pak gini Pak, Ya. ini harapan ke depan Ya. Kepada masyarakat ya Pak, Ya. pemanfaat. Ya. Kira-kira harapan Bapak apa gitu Pak dalam pemanfaatan jalan ini terhadap masyarakat yang ada di sekitar wilayah ini Pak? Ya, jadi ada filosofi begini Pak, membangun itu susah Pak ya. Betul Tahu, tapi saya sadari bahwa jauh lebih susah ada memelihara Pak. Nah itu Pak ya. Betul. Itu. Jadi sehingga dan ini belum apa-apa, tapi kalau dipelihara Pak minimal parit, solokan dipelihara dengan betul-betul, nantinya jangan sampai jadi hutan lagi lah. Ya, iya betul Pak. Jadi hutan lagi minimal disiangi lah, di cangan orang Sunda bilang mah, Iya. dikoret gitu jalan. Insya Allah harapannya supaya pertama masyarakat merasa memiliki Pak. Nah iya betul. Ya. Kedua jadi orang Sunda bilang mah sabana sariksa. Iya. Nah, Betul Pak. kalau sudah sabana sarika mah kan insya Allah Pak. Iya. Ya, jadi merasa memiliki kalau bahasa gayanya mah sense of belonging. Nah betul Pak. Sense of participation dan sense of together. Nah Itu. ada kebersamaan. Ya, Pak. ya. Ya terus gini Pak. Ya. Kira-kira harapan Bapak Ya. terhadap pemerintah ini Pak. Ya. Terkait dengan program pembangunan infrastruktur jalan ini Pak. Ya. Tentu kan harus ada sebuah dorongan. Ya. Sebuah dorongan, sebuah motivasi atau stimulan dari pemerintah. Tuh. Bagaimana masyarakat ini bisa terbangun Pak ekonominya. Ya, Karena begini Pak. Tanpa stimulan dari pemerintah atau dorongan pemerintah ya Pak ya. Ya. Tentu ini akan agak lambat juga dalam proses pengembangan pembangunan ekonomi Ya. di sini. Betul Pak, terima kasih. Saya berharap terutama minimal dari kabupaten, Pak Bupati dalam hal ini, kalau dari provinsi Pak Gubernur lah dalam hal ini, siapapun itu Pak Gubernurnya, Pak Bupati, diharapkan, karena kami kalau hanya mengenalkan dari dana desa Pak, Betul. desa itu kan susah Pak. Dana desa apalagi sekarang sudah orang Sunda bilang mah terus diapuan atau kanggo STGS ieu, kanggo stunting ieu, kanggo naon ieu. Harapan kami supaya ada dana lain, diliriklah potensi seperti ini, dan ini capek Pak,
untuk melobi masyarakat itu untuk Iya. menyerahkan atau memberikan tanah untuk jalan dihibahkan itu kan bukan gampang. Butuh usaha besar Pak. Ya, mungkin kalau bukan saya, maaf ya. Ya. Kalau saya kepala desanya yang sudah boleh dibilang akrab dengan mereka, mungkin agak susah Pak. Betul Pak. Karena kedekatan kami lah. Seperti kata di awal tadi ya Pak. Ya. Faktor kedekatan kepala desa itu yang paling utama, faktor kedekatan dengan masyarakat. Ya. Jadi segala sesuatu masyarakat tidak menilai segala sesuatu itu dengan uang gitu Ya, Pak. betul, Pak. Ya, Nah, apalagi kalau nilai manfaat ini masyarakat bisa memahami, ya kami juga yakin ini proyek ini akan jauh lebih mudah daripada tidak ada kedekatan Bapak dengan masyarakat. Makanya ini di awal, ini kedekatan Bapak dengan masyarakat, dengan terpilihnya sampai 3 periode ini kan bukti kedekatan Bapak dengan masyarakat Pak. Nah itu mungkin ini bisa dijadikan sebagai tauladan ya Pak. Amin. Contoh bagi yang lain, bagi bapak-bapak kepala desa yang lain, juga calon-calon kepala desa yang lain gitu Pak. Betul. Untuk bisa meneladani Pak Ahmad Hidayat ini sebagai kepala desa yang sudah menjabat selama 3 periode, dan 3 periode ini adalah kepala desa terpilih dari masyarakat. Nah itu mungkin ya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, sama-sama Pak. Hatur nuhun atas waktunya. Hatur nuhun. Ya, kita ketemu lain waktu lagi. Amin. Ya, mungkin itu yang bisa kita rilis hari ini. Saya Otong Rukman bersama Pak Kepala Desa Sukapada, Bapak Ahmad Hidayat, bersama Pantau Intelektual. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.